Padang Gurun Sinai. Di Padang Gurun Sinai, padang gurun ketiga, adalah titik balik daripada suatu perjalanan. Di Padang Gurun Sinai lah hal-hal yang paling penting terjadi, yaitu turunnya hukum Taurat dan turunnya Tuhan di Gunung Sinai. Dan terjadi pemberontakan yang paling hebat, yaitu menyembah lembu emas. Jadi di sini kita akan belajar. Malam ini adalah malam terakhir dari tahun 2010 dan kita akan masuk ke 2011. Dan di malam ini kita akan belajar di Padang Gurun Sinai. Tuhan berencana merubah caranya berbicara. Tidak lagi lewat Musa, tapi langsung kepada orang Israel. Dan orang Israel menolaknya. Mereka tidak suka Tuhan bicara langsung. Karena kalau Tuhan bicara langsung, mereka tidak ada alasan menolak. Kalau lewat Musa, mereka berani melawan. Jadi di satu saat nanti, Tuhan akan bicara langsung kepada saudara. Tidak lagi lewat hamba Tuhan. Rindukan itu, minta itu, supaya terjadi. Jangan hanya puas mendengar khotbah, karena kalau kita dengar khotbah, kita bisa pilih-pilih pengkhotbah. Dan bisa pilih-pilih tema khotbah. Akibatnya kita hanya akan pilih yang sesuai selera kita. Hanya yang enak-enak saja. Ingat, ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua. Itu adalah tabir di ruang Maha Suci. Sebelum Tuhan Yesus mati, ada dua tabir di bait Allah. Tabir pertama di pintu masuk. Tabir kedua yang memisahkan ruang suci dengan ruang Maha Suci. Dan di ruang Maha Suci lah hadirat Allah ada. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke sana setahun sekali. Waktu Tuhan mati, itu dirobek. Jadi setiap orang bisa masuk dan bertemu dengan Tuhan. Siapapun dia bisa masuk. Dan kitab Efesus juga mengatakan, di dalam dia kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa. Jadi semua kita bisa bercakap-cakap dengan Bapa. Tetapi yang terjadi hanya kita yang bicara kepada Bapa. Datang mengajukan permintaan, permohonan, keinginan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada kita. Jadi jangan puas hanya mendengar khotbah-khotbah. Jangan senang mendengar khotbah-khotbah pendeta terkenal. Tapi rindukan mendengar suara Tuhan sendiri. Tidak salah mendengarkan khotbah hamba Tuhan. Itu baik karena mereka juga dipakai Tuhan. Tapi kalau terus-menerus hanya mendengar dari hamba Tuhan,
Berarti kita tidak bergaul dengan Tuhan. Ya, kita akan lihat sekarang Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 2. Ya, silahkan. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste, die Wüste lehrte. Jadi saudara dan saya perhatikan ada 5 padang gurun dan mereka masuk padang gurun ketiga. Jadi padang gurun yang di tengah sekarang perjalanan mereka sudah setengahnya. Jadi sekarang saudara dan saya akan tahu saudara sudah berjalan sampai di tengah, baru mulai berjalan, atau sampai di mana sudah kita belajar hal ini. Ingat, ukurannya adalah firman Tuhan, bukan teologi. Jadi teologi adalah kesimpulan manusia tentang Tuhan. Sedangkan pewahyuan adalah Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Teologi bisa salah, tetapi pewahyuan tidak bisa salah kalau itu dari Roh Kudus. Baik, sekarang kita lihat sesudah 3 bulan berjalan, mereka sampai di Gurun Sinai. Apa yang terjadi di Gurun Sinai? Yang pertama, turunnya ke 10 firman. Yang kedua, Tuhan turun sendiri di Gurun Sinai. Yang ketiga, mereka menyembah lembu emas. Dan kita akan lihat satu persatu supaya saudara dan saya bisa melihatnya. Yang keempat, ya, Tuhan merubah cara berbicaranya. Tidak lagi pakai perantara, tapi dia sendiri. Jadi yang pertama kita akan lihat sekarang, ketika Musa lama di Gunung Sinai, kita tahu walaupun Musa sudah tua, tapi Alkitab catat dia berkali-kali naik Gunung Sinai. Saya 2 kali naik Gunung Sinai, dan 2 kali hampir jatuh karena batu-batu. Musa sudah umur 80 lebih, dia kuat ke sana. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Pada saat Musa menunggu lama di atas gunung, menunggu perintah untuk membangun bait suci, bangsa ini bosan menunggu. Jadi di Gurun Sinai, saudara dan saya akan ada ujian kesabaran, menunggu waktu Tuhan, ujian kemurnian, ujian motivasi ikut Tuhan. Apakah menyembah Tuhan atau menyembah lembu emas? Kita akan lihat sekarang pasal 32 ayat 1. Iya, ayat 1. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von den Bergen zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mang uns einen Gott, der vor uns hergehe.
Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Ya, jadi perhatikan. Di Gurun Sinai Tuhan memberikan hukum-hukum. Di Gurun Sinai juga Tuhan memberikan kepada Musa gambar bait suci, bagaimana cara membuatnya, bentuknya bagaimana, alat-alatnya bagaimana. Jadi di proses Gurun Sinai, ketika saudara dan saya ada di sana, saudara dan saya boleh memilih untuk diperjadikan bait Allah. Karena firman Tuhan katakan kita bait Allah. Atau jadi bait berhala. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ketika Musa menunggu lama, karena perintah Tuhan sangat banyak untuk membangun bait suci, satu persatu Tuhan kasih lihat bentuk-bentuk alat-alat yang harus dibuat. Jadi Musa lama sekali di atas. Orang Israel bosan menunggu. Dan mereka mulai mau membuat Tuhan. Dan mereka membuat Tuhan. Dan menyembahnya, yaitu lembu emas. Sekarang saudara dan saya perhatikan. Zaman sekarang ketekunan jarang diajarkan. Kesabaran jarang dikhotbahkan. Yang ada adalah kalau saudara taat segera, secepatnya. Kita sedang menyembah lembu emas, bukan Tuhan. Baik, lihat lagi di sini. Ketika mereka menunggu, mereka membuat lembu emas. Dan firman Tuhan katakan, lembu emas itu bukan diukir. Tapi dituang saja dengan dibakar, dituang, kemudian dicetak. Iya, jadi perhatikan sekarang di sini. Di pelajaran di padang gurun Sinai adalah saudara dan saya sebelum masuk proses gurun Sinai, masing-masing punya cetakan sendiri Tuhan itu seperti apa. Contohnya, kalau kita suka memberontak, kita punya cetakan Tuhan toleransi sama dosa. Buktinya kita lawan terus dan hukuman belum turun. Yang kedua, cetakan kita, pengertian kita tentang Tuhan, Tuhan itu suka berlambat-lambat. Buktinya kita banyak menunggu tapi belum ditolong, diberi dan lain-lain. Yang ketiga, kita punya cetakan karena kita sudah anak Tuhan, berarti Dia sebagai Bapa harus memberi semua yang kita mau. Setiap kita punya pengertian yang berbeda tentang Tuhan. Dan pengertian-pengertian itu bisa jauh dan tidak benar. Dan orang Israel membentuknya. Apa yang dibentuk? Lembu emas. Saudara tahu apa arti lembu emas bagi budaya orang Timur Tengah zaman kuno? Lembu adalah simbol kesuburan, kekayaan, keberhasilan.
karena itu yang disembah. Denn das ist, was wir anbieten. Ya, di banyak budaya lembu disembah. In vieler Kultur wird Lamm oder Rind angeboten. Jadi walaupun mereka sudah masuk ke lewat dua padang gurun, yaitu Syur dan Sin, Obwohl die schon zwei Bücher hinter sich haben, nämlich Syur und Sin, pengertian mereka tentang Tuhan masih jauh dari yang benar. ihr Verständnis über Gott ist noch weit weg von Kita perlu belajar dari Tuhan sendiri wir brauchen nicht von Gott direkt zu lernen, agar pengertian itu benar. dass wir eine richtige Erkenntnis haben. Ya, jadi perhatikan, mereka mencetak Tuhan, membentuk Tuhan. Wir haben einen Gott geformt, einen Gott gemacht. Banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan, Viele Christen, auf denen sie folgen, punya pengertian yang salah tentang Tuhan. die haben noch eine andere Erkenntnis über Gott. Ya, contohnya dia bilang kalau sudah jadi anak Tuhan, Tuhan harus turuti maunya. Zum Beispiel, wenn wir schon Christen sind, das ist Kinder sind, sagen, Gott muss jetzt meinen Wille folgen. Ya, itu pengertian yang salah, cetakan yang salah. Das ist ja die falsche Verständnis, die falsche Form. Ya, dia punya pengertian kalau dia berdoa, dia harus cepat dijawab. Wir haben nicht, wenn ich bete, muss ich schnell wie möglich die Antwort bekommen. Kalau dia masih muda, dia tertarik kepada seseorang, Und wir haben das Wunsch und macht Antwort. dan dia sangat senang dengan orang itu, dia minta Tuhan harus setujui pilihannya. Itu pengertian kita yang salah tentang Tuhan. Kita merasa kalau kita sudah taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan mentaati kita. Dalam berdua hari ini kita sudah belajar, sekalipun kita taat, kita tidak pernah bisa mengatur Tuhan. Dia tetap punya rencananya sendiri. Kita tetap yang harus menuruti dia. Sama seperti seorang karyawan, bagaimanapun baik dia bekerja, dia tidak pernah bisa memerintah pemilik perusahaan. Dia harus tetap tunduk kepada pemilik perusahaan. Jadi ketika mereka diproses oleh Tuhan masuk gurun Sinai, bayangan mereka, pengertian mereka tentang Tuhan masih salah. Saya sudah melayani Tuhan sejak kecil, tapi pengertian saya tentang Tuhan tetap salah. Maka ketika tahun 90 Tuhan suruh saya tinggalkan pekerjaan untuk jadi hamba Tuhan, saya menolak. Karena pengertian saya sudah melayani Tuhan, berarti semua cita-cita saya akan Tuhan tolong untuk supaya jadi tercapai. Itu pengertian saya. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda dari yang saya mengerti. Itulah yang namanya jangan mencetak Tuhan. Ketika mereka membentuk Tuhan berupa lembu emas, lembu emas itu harus dihancurkan. Jadi di proses yang ketiga ini, pengertian tentang Tuhan dari saudara dan saya harus dihancurkan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tolong perhatikan, Tuhan menulis di dua loh batu. Dan Alkitab katakan dua loh batu yang dibawa turun oleh Musa itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Ternyata Alkitab membuktikan hati manusia bisa lebih keras dari batu. Tuhan lebih mudah menulis
di batu yang keras hukumnya daripada di hati yang dari daging dari umatnya. Es ist einfacher für Gott, die Gesetze auf den harten Stein zu schreiben, als auf den Dan itu sampai hari ini masih sama. das ist bis heute. Hati orang Kristen banyak lebih keras dari batu. Hukum Tuhan tidak tertulis di hatinya. Baik, jadi kita lihat yang pertama di padang gurun Sinai. Saudara dan saya akan mengalami penghancuran pengertian tentang Tuhan. Untuk punya pengertian yang baru. Ketika Tuhan memanggil saya meninggalkan pekerjaan untuk melayani, itu proses saya masuk gurun Sinai. Saya anggap kalau saya melayani Tuhan nanti semua yang saya inginkan Tuhan beri. Ternyata Dia memerintah saya untuk taat menuruti Dia. Sangat berbeda dari yang saya mengerti. Saya berpikir kalau saya sudah melayani Tuhan, apa yang saya inginkan Tuhan beri. Dengan siapa saya ingin menikah, Tuhan akan perlancar semua. Ternyata tidak seperti itu. Justru rencananya Dia yang harus jadi. Jadi sekarang perhatikan, saudara dan saya akan mengalami penghancuran pengertian. Pengertian kita yang kekanak-kanakan tentang Tuhan akan menjadi pengertian yang dewasa tentang Tuhan. Anak-anak akan punya pengertian apapun yang dia minta orang tuanya harus beri. Kalau nggak beri berarti orang tuanya kurang sayang. Anak-anak pergi sekolah yang rajin hanya untuk mendapat hadiah. Ingat ketika saudara dan saya pergi sekolah, kita sering dipaksa bangun pagi, dipaksa pergi sekolah, karena kita mengerti pergi sekolah adalah hanya untuk menyenangkan orang tua. Bukan untuk masa depan kita sendiri. Tapi sesudah kita dewasa, kita mengerti kita sekolah untuk masa depan kita sendiri. Kita bukan rajin sekolah hanya untuk dapat hadiah sepeda dan lain-lain. Tapi itu untuk diri kita. Jadi akan ada perubahan pengertian. Kita melakukan sesuatu untuk taat kepada Tuhan, bukan supaya kita diberkati, supaya semua keinginan kita diberi, tapi memang seharusnya demikian untuk kita mentaati Tuhan. Anak-anak melakukan sesuatu hanya untuk hadiah. Kalau ada yang dia inginkan, dia akan taat kepada orang tuanya. Contohnya dia ingin sepeda, maka orang tuanya akan bilang kamu harus rajin belajar. Maka dia akan rajin belajar hanya untuk mendapat sepeda. Padahal orang tuanya memberikan sepeda bukan hanya untuk sebagai hadiah, karena dia rajin belajar, tapi supaya dia menjadi pintar. Pengertian kita harus terus berubah. Dan terlalu banyak orang Kristen tidak berubah, tetap kekanak-kanakan. Pengertiannya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Contoh pengertian anak-anak, kalau kita tidak bisa lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan terus mengampuni kita setiap saat. Karena kita punya alasan, kita tidak bisa Tuhan, tidak bisa Tuhan. Kalau kita sudah dewasa,
beachten wir Kita mengerti ada konsekuensinya kalau tidak taat. dann verstehen wir, dass es Konsequenzen gibt, wenn wir uns Baik, kita lihat lagi. verstehen wir den. Jadi ketika Musa turun membawa hukum Tuhan, Also als Mose auf dem Berg hat dia sudah menemukan orang Israel menyembah lembu emas. Israel gefunden Jadi yang pertama di padang gurun Sinai kita belajar erstens, was wir in der Wüste pengertian saudara dan saya yang kekanak-kanakan tentang Tuhan harus dihancurkan. erkennen, diese Gedanken über Gott muss gestört werden. Tuhan bukan hanya memberikan berkat seperti lembu emas sebagai lambang dewa kekayaan, kesuburan, kemakmuran. Das ist uns nicht zu segnen, so wie es bei dem Land aus dem Bild von Erfolgreich und Reichtum. Tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya hidup benar. Aber Gott möchte, dass wir ein richtiges Leben führen. Sekalipun ada sekitar 3 juta orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, Wo damals 3 Millionen Israeliten wurde aus dem Ägyptenland raus. Tuhan bawa mereka keluar. Gott hat sie aus dem Ägypten, Tapi untuk masuk ke Kanaan Tuhan memberikan banyak syarat. in Kanaan reinzukommen, hat Gott viele Voraussetzungen gegeben. Yang tidak memenuhi syaratnya tidak boleh masuk. Und diejenigen, die die Voraussetzungen erfüllen können nicht in Kanaan. Sama dengan semua kita. Genauso wie wir alle. Semua kita dibawa dari kerajaan gelap Gott hat uns menuju kerajaan terang. vom dunklen Reich in seinen Feld. Semua kita dipanggil Tuhan, Gott hat uns alle berufen, tapi tidak semua akan bertemu dengan Tuhan. aber es werden nicht alle Gott sehen. Baik, kita lihat lagi. Sehen wir hier. Ketika Musa membawa hukum itu turun, Als Mose das Gebot runterspringt, orang Israel sudah bernyanyi-nyanyi bersorak di depan lembu emas. die Israeliten feierten und singen und tanzen vor dem. Artinya apa? Das bedeutet hier, Kita lebih menginginkan kekayaan, kemakmuran, keberhasilan daripada Tuhan. wir möchten eher Reichtum und Erfolgreich und Erfolg als Gott. Kita sudah belajar tentang anak sulung dan bungsu. Wir haben schon gelernt über den Ersten und die Liebe. Banyak orang seperti anak bungsu. Viele sind der Erste. Semua berkatnya dia inginkan, tetapi dekatnya dia tidak mau. Alle die Segen wollen die bekommen, aber die nahe zum Vater will er nicht haben. Contohnya, kalau kita mau ujian semester, Wenn wir ein Semesterprüfung haben, pasti doa kita akan lebih banyak. wir beten bestimmt öfter. Tuhan tolong saya supaya lulus. Die Leute erklären, damit es Selesai semester, nach dem Ende berhenti rajin doa. haben sie aufgehört zu beten. Lagi susah, Wenn sie nicht wissen, rajin berdoa. Selesai ditolong, malas lagi. nachdem die Hilfe kommen, verlieren wir. Kita terlalu banyak seperti anak bungsu. Wir leben oft mit den Jüngeren. Baik, yang kedua, Zweitens, kita akan lihat sekarang, sehen wir iya, pasal 20. in Vers 20. Iya, pasal 20. Ayat ke-18 sampai ke-21. Und alles fort wird der Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton, der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Iya, jadi saudara dan saya perhatikan, di padang gurun Sinai Tuhan akan turun. Ist Gott herabgekommen. Jadi Tuhan memberikan hukum Tuhan, So, Gott hat seine Gebote gegeben, memberikan aturan bagaimana sebuah bait Allah harus dibangun, er hat die Regeln gegeben, die man Gottes Tempel bauen kann. tetapi dia juga turun sendiri di gurun itu. Aber er ist selber herabgestiegen auf den Berg. Jadi firman Tuhan, Gottes Wort aturan ibadah, und die Regeln in Gott, dan Tuhan sendiri in Gott selbst tidak bisa dipisahkan. können nicht getrennt werden. Kita beribadah Wir dienen harus sesuai aturan Tuhan gemäß Gottes Regeln dan harus ada Tuhan di dalamnya. und Gott selbst müssen aber in unserem Jangan puas ibadah tanpa ada Tuhan di dalamnya. Zeit nicht zufrieden, wenn wir Gott nicht haben ohne Gott in Gott. Jangan terbiasa kita ibadah tapi Tuhan tidak hadir.
Tapi rindukanlah ketika firman-Nya disampaikan, Dia juga ada di situ. Iya, kita akan lihat sekarang. Ya, nanti saudara baca kitab Keluaran seluruhnya. Tuhan katakan kepada Musa, Musa beritahu umatku untuk menyiapkan diri, aku akan turun di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Tidak lagi lewat Musa, tapi langsung. Perhatikan. Kalau saudara hanya bisa mendengar Tuhan berbicara lewat pembicara, pengkhotbah, pendeta, masalahnya adalah saudara dan saya punya selera. Saudara dan saya punya rasa suka tidak suka, cocok tidak cocok. Akibatnya saudara dan saya akan pilih-pilih pendeta yang saudara mau dengar, tema khotbahnya, pengajarannya, sehingga akibatnya adalah saudara dan saya tidak mendengar seluruh kebenaran. Maka Tuhan ingin bicara langsung, supaya saudara tidak pilih-pilih pendeta. Pilih yang enak, yang tidak enak tidak dipilih. Pilih yang suka menjanji-janjikan berkat daripada yang menegur-negur. Atau ada yang suka ditegur terus, tidak suka dengar janji-janji Tuhan. Karena mungkin dia pernah kepahitan menunggu sudah puluhan tahun belum ada janji Tuhan yang tergenapi. Jadi perhatikan di sini, begitu banyak peristiwa yang besar terjadi di Gurun Sinai. Tadi kita sudah belajar tentang lembu emas. Banyak orang salah mengerti Tuhan. Mereka rasa dengan sudah punya Alkitab, mereka akan ngerti siapa Tuhan. Tanpa bergaul dengan dia, mereka rasa sudah tahu semua maunya Tuhan. Kemudian mereka lakukan sesuatu sepertinya untuk menyenangkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan bukan senang, malah marah. Berkali-kali orang Israel membuat marah Tuhan. Mereka rasa dengan pergi ibadah ke bait suci sudah menyenangkan Tuhan. Dengan membawa kambing, domba, lembu dipersembahkan, mereka rasa Tuhan pasti senang. Saudara baca kitab Yeremia. Sekalipun mereka mempersembahkan banyak persembahan, Tuhan tidak menerimanya. Tuhan malah mengatakan, perbaiki kelakuanmu. Dalam banyak hal kita salah mengerti tentang Tuhan. Baik, kita lihat lagi. Tuhan katakan, aku mau turun berbicara langsung kepada mereka. Sampai sekarang banyak orang Kristen tidak percaya bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Hanya pendeta-pendeta besar yang bisa dengar. Hanya orang-orang khusus. Padahal Alkitab katakan Tuhan ingin bicara kepada semua orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan pekerjaan dan peran Roh Kudus untuk mengatur langkah-langkah seseorang seumur hidupnya. Hanya Roh Kudus saja.
Firman Tuhan katakan setiap langkah kita dipimpin Tuhan. Dipimpin Tuhan, bukan dipimpin pemimpin, bukan dipimpin pendeta, bukan dipimpin gembala, tapi Tuhan. Banyak orang salah. Tidak ada pendeta yang berhak mengatur engkau harus nikah dengan siapa. Dia perempuan ini hampir gila karena gembala yang dia percaya ternyata mencelakakan dia. Dan laki-laki itu menghabiskan hartanya. Itu yang terjadi. Jadi saudara perhatikan di sini. Tuhan mau bicara sama saudara langsung. Tidak lewat pendeta. Tidak lewat hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara harus mau. Harus memberi respon yang benar. Tuhan mau bicara langsung kepadamu. Kalau kami hamba Tuhan, kami tidak bisa ada di semua tempat. Tapi kalau saudara bisa berbicara dengan Tuhan, setiap saat saudara bisa berbicara dimanapun saudara ada. Dan bimbingan Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Saudara perhatikan di sini. Jadi di padang gurun Sinai, Tuhan mau mengurangi pemberontakan kita. Alkitab katakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di bumi. Jadi orang Israel terus-terusan berani melawan dia. Maka Tuhan bilang kalau terus lewat Musa nanti orang-orang tambah memberontak, maka aku perlu bicara sendiri. Ingat yang tadi, saudara dan saya harus diajar dengan berbagai macam pengajaran. Tidak ada satu pengajaran yang sempurna. Semua pengajaran saling melengkapi. Satu pengajaran butuh pengajaran yang lain. Jadi kita harus banyak belajar dari bermacam-macam pengajaran, dari bermacam-macam hamba Tuhan. Baik, kita lihat lagi. Ketika Tuhan turun, orang Israel katakan, jangan, biar Tuhan bicara lewat Musa saja, kami tidak mau dengar langsung. Iya, kalau saudara di Indonesia, saudara lihat, mereka suka cari pendeta yang bernubuat. Kami para pendeta yang punya karunia nubuat tidak pernah kurang jadwal khotbah. Karena mereka senang mencari ramalan. Mereka senang ditumpangi tangan dan dikatakan Tuhan akan memberikan kamu mobil, memberikan kamu rumah. Mereka suka hal-hal seperti itu. Mereka suka hal-hal yang berbau misteri. Ya, yang mereka tidak bisa buktikan sendiri. Contohnya penglihatan, vision. Ya, mereka suka yang berbau-bau begitu. Tadi kami lihat setan. Ya, lihat iblis. Lihat malaikat. Mereka suka ibadah-ibadah seperti itu. Mereka tidak suka pengajaran. Kitab Yudas katakan, di zaman akhir orang suka penglihatan. Sehingga kami karena hamba Tuhan yang punya karunia penglihatan selalu dicari-cari.
Emang gitu. Itu yang terjadi. Ya, semoga di Jerman tidak seperti itu. Ingat, Daniel orang pintar, tetapi dia orang kudus. Tuhan tidak pakai orang-orang super goblok yang selalu bicara tentang penglihatan. Tuhan memberi saudara karunia otak juga untuk berpikir. Kalau orang bilang dia melihat sesuatu, saudara tidak bisa buktikan benar atau tidak. Dia lihat atau tidak, saudara juga tidak tahu, karena saudara tidak bisa lihat. Dia bohong pun kita tidak tahu, karena kita tidak bisa membuktikannya. Hati-hati, ya, hati-hati. Saya banyak ketemu orang yang seperti itu. Ya, jadi saudara hati-hati. Saudara harus rindu Tuhan bicara sendiri kepadamu, supaya engkau tidak tertipu. Contohnya di kaum muda, ada seorang wanita cantik, ada seorang pria naksir dia. Terus pria ini akan katakan, Tuhan bilang kamu jodohku. Tapi kalau wanitanya kurang menarik, dia akan bilang engkau pasti bukan jodohku. Itu yang terjadi. Saya pernah ingat seorang worship leader yang besar di gereja besar. Dia bersaksi di tengah-tengah ibadah. Tuhan bilang pacar saya ini adalah jodoh saya. Dan saya sudah tanya gembala saya, dan gembala saya dapat Tuhan bilang iya. Di tahun yang sama dia menikah dengan orang lain. Di gereja yang sama, diberkati pendeta yang mengatakan bahwa pacar pertamanya lah jodohnya. Jadi pacar yang duluan itu jodohnya, tapi dia nikah dengan perempuan lain ternyata. Dan tidak ada yang merasa salah. Banyak orang Kristen merasa Tuhan sedang bingung. Sehingga ngomongnya seringkali ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Itu yang terjadi. Ya, mama aneh-aneh, saudara. Jadi sekarang perhatikan di sini. Engkau harus bisa mendengar Tuhan bicara sendiri. Dan Tuhan mau bicara sendiri kepadamu. Manusia bisa memanipulasi dan membohongi engkau. Kalau engkau tidak bisa dengar, engkau akan jadi makanan empuk. Kemarin saya sudah cerita seorang pengusaha yang menyerahkan 3 rumahnya. Mahal sekali ketiga rumah itu. Saya yakin 1 rumah juga bisa beli rumah di Jerman. Dan dia serahkan 3 biji. Dia tidak bisa menguji, benarkah Tuhan bicara seperti itu? Jadi Alkitab katakan Tuhan ingin bicara kepada saudara. Jadi merindukanlah, inginkan benar-benar. Jangan puas hanya dengar dari khotbah. Baca Alkitab, tapi dengarkan Roh Kudus berbicara. Maka engkau tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan bicara seperti itu. Saya pun pernah mengalaminya. Ada beberapa orang wanita mengatakan saya jodohnya. Ya, mereka katakan Tuhan bilang. Padahal Alkitab bilang laki-laki hanya boleh punya 1 istri.
dass wir eine Frau haben. Bagaimana ada 3-4 wanita bilang saya jodohnya? Haruskah saya menikahi semuanya? Dengan karena Tuhan yang bilang? Nur weil Gott es gesagt hat. Itu yang aneh. Das ist Gott. Ya, jadi anak-anak muda mesti hati-hati. Ihr junge Leute müsst was. Ya, jangan percaya terus kalau bilang, oh aku mimpi kau jodohku. Ya, nanti kalau sudah menikah mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa dia jodohku? Hati-hati dengan permainan palsu manusia. Ya, saya sering mendengar hal seperti itu. Contohnya lagi, habis khotbah, dia katakan, Tuhan perintahkan mobilmu serahkan kepadaku. Sekarang juga. Kemudian ada juga yang mengatakan, Tuhan sudah memerintahkanmu, serahkan 50 juta. Sekarang juga. Sekarang juga. Ini waktu terakhirmu. Tidak boleh tunda-tunda. Itu baru yang 50 juta. Belum yang puluhan miliar. Belum yang sampai 1 juta euro. 1 juta euro. Bukan 1 juta rupiah. Jadi perhatikan di sini. Engkau perlu bisa mendengar suara Tuhan langsung. Maka engkau akan bisa bertanya, benarkah seperti itu Tuhan? Tahun 2006, ketika saya di Jakarta pelayanan, seorang hamba Tuhan bicara kepada saya, semua perpuluhanmu harus ke saya. Semua perpuluhanmu harus ke saya. Itu kata Tuhan, katanya. Dia bilang begitu. Saya katakan, semua perpuluhan saya sudah saya kembalikan ke Tuhan. Dia bilang, kamu salah. Karena Tuhan katakan kepada saya, semua perpuluhanmu harus ke saya. Bukan hanya bulan ini, tapi 12 bulan mundur ke belakang. Harus semua ke saya. Saya berdoa karena dia hamba Tuhan terkenal. Tuhan, benarkah seperti itu? Bukankah semua perpuluhanku sudah kukembalikan? Tidak ada sisa perpuluhanku. Dan itu bukan 1/10, tapi sekitar 20%. Kalau engkau suruh aku beri lagi, aku akan beri. Tapi benarkah seperti itu? Dan Roh Kudus jawab, apa yang orang itu katakan bukan daripadaku. Itu yang terjadi. Saya hamba Tuhan saja yang peka, yang bisa mendengar suara Roh Kudus. Ada orang berani mau menipu, apalagi orang yang tidak peka. Jadi di padang gurun Sinai, saudara, Tuhan mau dekat kepada saudara. Tuhan mau saudara dekat kepada Dia. Saudara dan saya seringkali bersikap aneh. Saudara dan saya ingin istimewa di mata Tuhan. Ingin semua doa dijawab. Semua cita-cita bisa tercapai. Itu yang, tapi saudara dan saya tidak ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat sama Musa. Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Tapi Tuhan juga ingin bercakap-cakap dengan orang Israel sendiri. Jadi tanam di hatimu, engkau anaknya Dia. Dia ingin bicara sebagai bapak kepada anak. Minta itu sungguh-sungguh.
Bitte das Leute, ja. Inginkan itu. Muss es wirklich wollen. Karena Tuhan memang ingin berbicara kepada kita. Was müsste es selber letztendlich? Saudara tidak butuh penumpangan tangan. Wir brauchen diese Handauflegung nicht. Kita tidak butuh hamba Tuhan terkenal. Wir brauchen unsere Redner nicht. Saudara dan saya hanya butuh, memang ingin mendengar. Wir brauchen nur, dass wir haben über das Stimme hören. Ya karena Tuhan ingin bicara. Wenn Gott möchte sprechen. Lihat lagi di sini. Hier werden wir weitergehen. Di padang gurun Sinai, Wir müssen hinein. bait Allah didirikan. Das ist einfach so das gebaut. Tuhan kasih tahu bahwa bentuknya harus begini, semua harus seperti yang Tuhan mau. Gott hat gezeigt, so soll die gebaut werden, die Form, alles hat Gott gezeigt. Sesudah saudara dan saya menghancurkan pengertian kekanak-kanakan tentang Tuhan. Nachdem wir kindliche Gedanken zerstört haben, Contohnya, zum Beispiel, ada anak muda. gibt ein junger Mensch, Kalau di Indonesia, dia naksir sama orang bukan Kristen. wenn er eine nicht-christliche Dia akan bilang, Tuhan, Kirche macht, izinkan aku. dann sagt er, Gott erlaubt mir, Jadi aku bisa mendapatkan pasangan hidup dass ich an mein Leben habe. dan juga memenangkan jiwa. Itu yang banyak terjadi. Ya, mereka merasa mereka siap jadi pahlawan, memenangkan jiwa, dan dapat pasangan hidup. Ujung-ujungnya mereka sakit jiwa. Karena ternyata mereka tidak bisa memenangkan, membawa pasangannya kepada Kristus. Banyak seperti itu. Jadi jangan coba-coba jadi pahlawan. Nanti makan hati sendiri. Ya, sakit hati sendiri. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Ya, mereka rasa tidak apa-apa. Hidungnya pemuda Kristen sama yang lain juga sama ke bawah. Ya, Kristen sama tidak Kristen semua sama bentuk hidung, bentuk mata. Tidak berarti kalau Kristen matanya naik sedikit sebelah. Nah, udah menikah baru nangis-nangis minta didoakan. Saya biasanya tidak mau mendoakan karena pekerjaan saya banyak dan mereka tahu sudah salah. Mereka tahu bahwa itu bukan, tapi mereka terus mencobanya. Sudah ada masalah, mereka kasih orang lain yang mendoakan. Suruhlah mereka berdoa sendiri. Iya, jadi kita mau lihat kembali di sini. Di padang gurun Sinai, Tuhan mau merombak otak kita tentang Tuhan. Oh, Tuhan penuh toleransi. Kalau Tuhan berikan saya jodoh, Dia mengerti selera saya. Dia pasti beri yang sesuai selera saya. Di mana ada ayatnya Tuhan mengatakan Dia akan memberi seperti yang kita mau? Tidak ada ayatnya. Tuhan katakan mintalah, maka akan diberi. Tapi ayat itu tidak katakan mintalah maka yang kau minta pasti diberi. Jadi jangan salah. Ya, jangan tidak mengerti kebenaran. Minta maka diberi. Tapi bukan berarti yang kau minta itu yang diberi. Tapi yang Tuhan ingin berikan itulah yang diberi. Saudara tahu banyak orang menikah dengan pengertian yang salah, dengan harapan yang salah. Banyak orang menikah dia bilang karena saya ingin disayangi.
Karena saya ingin disayang. Akhirnya mereka menikah, mereka ingin disayang. Mereka menuntut pasangannya menyayang mereka. Padahal pasangannya juga menikah karena ingin disayang. Akhirnya saling tunggu dan kecewa. Padahal orang menikah mesti karena ingin menyayang. Bukan hanya ingin disayang. Saudara tahu ketika saudara dijodohkan, maka Tuhan membuka data di komputer surga dan mencari wanita atau pria yang mana yang paling kuat terhadap kelemahan saudara. Banyak orang menikah, kemudian kecewa. Dia katakan, oh kenapa suami saya seperti ini? Kenapa istri saya seperti ini? Mereka jadi kecewa. Tahukah saudara, ketika engkau dinikahkan oleh Tuhan, maka Tuhan mulai melihat karakter masing-masing. Contohnya Tuhan bilang, oh anakku yang laki ini keras dan kasar. Maka Tuhan akan cari wanita mana yang paling kuat dikasarin. Maka dinikahkanlah mereka. Maka banyak orang mengatakan, aduh aku tidak kuat terhadap suamiku, aku tidak kuat terhadap istriku. Kenapa Tuhan persatukan? Karena kalau Tuhan berikan orang lain, maka rumah tangga itu tidak bisa bertahan. Maka engkaulah yang diberikan, karena menurut data surga, engkau yang paling tahan bertahan di situ. Jadi jangan kecewa. Kalau punya pasangan hidup yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, karena seorang yang berani menikah adalah pahlawan. Pahlawan apa? Seorang laki yang berani menikah akan menjadi pahlawan mengurangi jumlah perawan tua. Dan seperti orang pria juga, seorang wanita menikah mengurangi jumlah perjaga lapuk. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Ya, banyak orang menikah karena merasa sudah umur. Karena aturannya begitu. Karena adatnya seperti itu. Karena teman-temannya sudah menikah. Maka mereka menikah. Mereka banyak punya motivasi yang salah. Baik, kita lanjutkan. Jadi di padang gurun Sinai, saudara dan saya akan mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Dia lebih dalam. Dan kemudian akan bergaul dengan Tuhan sendiri. Mendapatkan nasihat, petunjuk, dan lain-lain. Tuhan ingin menghindarkan banyak kita dari kesusahan. Seorang pengusaha di kota Surabaya minta didoakan karena dia akan pindah ke Kalimantan.
Kemudian saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau izinkan anakmu ini pindah ke Kalimantan untuk membuka bisnis di sana? Dan Roh Kudus katakan, tidak boleh ke sana. Tapi dia katakan, saya sudah jual semua dan saya siap pindah. Saya katakan kemudian kepada mereka, kalau kalian sudah jual semua harta dan siap pindah, mau apa lagi? Kurang dari 2 tahun kemudian saya ketemu lagi keluarga ini di Surabaya. Mereka cerita, Pak, kami bangkrut. Usaha kami habis. Dan sekarang kami pulang. Kami sewa rumah. Kami mau coba-coba cari kerja. Dari punya usaha, Tuhan bilang tidak boleh pindah. Mereka tetap pindah. Tidak sampai 2 tahun semua harta mereka habis. Dan mereka sewa rumah sekarang, jadi miskin. Banyak peristiwa seperti itu terjadi. Jadi Tuhan mau bicara kepada saudara, supaya saudara tidak gagal, tidak jatuh dalam masalah. Dia mulai bangkrut. Dia tidak bisa bayar bank. Usahanya hancur. Dan dia marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan buka jalan tetapi bangkrut? Tuhan jawab dia, karena engkau hanya minta aku buka jalan. Ya aku bukakan seperti maumu. Tapi engkau tidak pernah bertanya, akankah usaha ini diberkati? Kalau kau suruh buka jalan, hanya dibuka. Tapi masalah diberkati atau tidak, beda. Jadi, kalau apa yang kita tanya, itu yang akan kita terima jawabannya. Jadi bertanyalah yang lengkap. Jangan separuh-separuh. Contohnya, kalau masih muda, Tuhan, bolehkah aku menikah dengan dia? Aku sudah sangat sayang, sangat cinta. Rasanya kalau nggak sama dia nggak bisa hidup. Ya, kalau Tuhan sudah bilang, iya karena kau bilang tidak bisa hidup kalau tidak sama dia, ya boleh. Akhirnya bahagia waktu menikah. Sudah berapa lama kemudian stres. Jadi mesti tanya, Tuhan boleh tidak? Kalau sama dia bagaimana? Harus lengkap. Jangan hanya minta iya Tuhan boleh ya, boleh ya. Tidak tanya terus kalau sama dia gimana nanti? Ya, saya lelah konseling orang-orang yang sudah menikah. Masalahnya sama. Kalau lagi pacaran ngotot harus menikah. Sudah menikah mulai berpikir kenapa dia menikah. Ya, itu yang susah. Jadi ingat, orang yang menikah adalah pahlawan. Perlu orang-orang yang berani untuk menikah. Berani menghadapi masalah. Berani menghadapi kesulitan. Berani menghadapi perbedaan pendapat. Berani kebebasannya berkurang. Anak kalau sudah menikah banyak kebebasan berkurang. Contohnya kalau kita masih bujangan, masih sendiri. Ya, kalau kita masih sendiri di apartemen tidak mau cuci baju 2 minggu tidak ada yang marah.
Mau tidur tidak sikat gigi, tidak ada yang marah. Tapi kalau sudah menikah, tidur tidak sikat gigi, ada sebelah kena asma. Ya, jadi orang menikah harus bisa menerima perbedaan. Ya, kalau sudah menikah, gaji tidak bisa dipakai sendiri. Ya, harus ada bagi sama istri dan anak. Tapi banyak anak Tuhan yang pintar supaya tidak perlu bagi gajinya. Dia cari saja wanita yang juga gajinya besar. Jadi tidak perlu bagi gajinya. Saudara mengerti ada namanya uang laki-laki. Iya, jadi uang itu punya jenis kelamin. Ya, jadi ada uang laki-laki. Artinya adalah uang yang istri tidak boleh tahu kadang. Uang yang mau dipakai sendiri oleh si laki-laki. Untuk hobinya, kesukaannya, itu namanya uang laki-laki. Ya, jadi kalau uang perempuan itu untuk bayar listrik, bayar air, bayar untuk dapur, namanya uang perempuan. Ya, jadi nanti kalau saudara yang belum nikah, tanya, uang laki-lakimu boleh aku tahu tidak? Ya, kalau saudara tidak tanya lebih dulu nanti susah. Karena waktu pemberkatan nikah, perjanjian di altar tidak lengkap. Hanya dikatakan, apakah engkau bersedia mengambil dia sebagai istrimu, mengasihi dia, dan lain-lain. Tidak ada perjanjian apakah kau mau membagi penghasilanmu dengan dia. Tidak ada perjanjian itu. Ya, cuman ada mengasihi dia dalam suka, duka, senang, susah, kaya, miskin. Masalah mau kasih dia beli baju baru kan tidak ada perjanjian. Belikan dia perhiasan tidak ada perjanjian. Pergi berwisata setahun berapa kali tidak ada perjanjian. Jadi sementara pacaran, jangan memikirkan tentang menikah pasti bahagia. Lebih baik tulis perjanjian satu persatu. Tiap hari satu. Suruh dia tanda tangan. Sehingga besok bisa menuntut dia. Baik, kita lanjutkan. Ya, supaya tidak mengantuk. Ya. Oke, jadi kita break dulu 1 jam. Habis itu kita akan berdoa. Baik, jadi besok kita akan lanjutkan tentang padang gurun Paran dan padang gurun Sin. Jadi di akhir tahun ini, beberapa jam lagi kita akan masuk tahun yang baru. Tuhan akan berbicara kepada kita dengan cara yang baru. Tidak lagi lewat mimbar, lewat para hamba Tuhan, tetapi langsung kepadamu. Langsung kepadamu. Sehingga tidak mungkin salah. Engkau tidak mungkin ditipu dan dimanipulasi orang. Karena engkau tahu dan bisa bertanya kebenarannya kepada Tuhan. Iya, harus mengerti. Zaman sekarang banyak penipuan, banyak manipulasi,
Bila manipulasi yang terjadi. hasil Contohnya, hasil seorang arsitek ada arsitek baru tamat kuliah. siap dengan konstruksi Dia diterima di perusahaan konstruksi di Singapura. wurde in einer Konstruktionsfirma in Singapur Dia mau berangkat bekerja. und möchte zur Arbeit. Dia permisi ke gerejanya. Hat ihn der Kirche verabschiedet. Dia menghadap gembalanya, saya permisi karena saya akan bekerja di Singapura. Geht zu seinem Fahrer und sagt, Gembalanya marah. Gembalanya katakan dia tidak setia kepada Tuhan. der Fahrer sagt, du bist aber Gott untreu. Dia meninggalkan Tuhan Du lässt der Gott, karena dia pemain keyboard di gereja. Keyboard-Spieler in der Kirche. Maka pendetanya takut kalau dia pergi tidak ada orang main keyboard. Dass der Fahrer Angst hat, wenn er weggeht, keiner kann ihn Maka pendetanya katakan kalau dia pergi ke Singapura artinya dia meninggalkan Tuhan. Deswegen hat der Fahrer gesagt, wenn du nach Singapur gehst, dann kannst du Seakan-akan Tuhan Yesus tidak ada di Singapura. in Singapur nicht anwesend. Jadi kalau pergi dari Indonesia berarti meninggalkan Tuhan. Wenn ihr aus Indonesien rausgehen, das heißt, ihr verlässt Gott. Dia bingung, Studiert, dia takut. hat dann Angst. Dia kemudian kita berdoa Wir haben dann gebetet dan saya katakan kepadanya, und ich sagte ihm, kamu sekolah apa? was hast du denn studiert? Arsitek. Architektur. Berarti kamu harus kerja menjadi arsitek. Das heißt, du musst ja als Architekt arbeiten. Tapi pendeta saya katakan saya tidak setia. Aber mein Vater sagt, ich will treu. Saya harus tetap di gereja. Du musst in der Kirche bleiben. Saya katakan kepadanya, Ich sagte ihm, gajimu berapa di Singapura? wie viel Gehalt bekommst du in Singapur? Mintalah sekian kepada pendetamu. Dann Vater, Maka diamlah engkau di situ. dann kannst du dort bleiben. Itu manipulasi. Das ist manipulasi. Orang dibutuhkan Menschen will ausgenutzt, dan tidak dikasih berkembang. aber ihm will die Chance nicht gegeben, Tidak dikasih bekerja di tempat lain. nie die Chance gegeben, um woanders Itu manipulasi. zu sein. Kalau saudara tidak peka, Wenn du intensiv akan bingung. sind, dass wir Karena yang mengatakannya adalah para pemimpin rohani. diese Dinge oft sagen sind eure geistliche Führer. Sebentar malam Gleich heute Nacht, tidak akan ada khotbah. wir haben keine Predigt, Kita hanya akan menyembah. wir werden nur anbeten. Mungkin 1-2 jam. Vielleicht 1 oder 2 Stunden. Kita hanya akan menunggu apa kata Roh Kudus. Wir werden nur warten, dass der Heilige Geist Tidak akan ada khotbah. gibt keine Predigt. Hanya menunggu apa kata Tuhan. Nur warten, dass was Gott sagt. Dan kita berdoa supaya Tuhan berbicara. Wir beten, damit Gott spricht. Mungkin menegur kita. Vielleicht uns kritisieren. Mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu, menyelesaikan pertikaian, kemarahan, atau yang lain. Vielleicht gibt er uns den Befehl, um unser Ärger und Streit zu fertigen. Mungkin juga menjanjikan sesuatu buat kita tahun depan. Oder ob er uns was vorschenkt für nächstes Saya tidak tahu. Jahr, weiß ich nicht. Tapi kita akan berdoa. Aber wir werden sehen. Saya bisa khotbah Ich kann sehen, bahwa di tahun mendatang Tuhan pasti pelihara. dass im nächsten Jahr Gott das sorgt, weil es uns Pasti Tuhan cukupkan. Gott uns niemanden. Tetapi belum tentu itu yang Tuhan mau katakan. Aber es gibt keine Garantie, dass das Gott. Kita akan diam. Wir werden still sein. Jadi saya sarankan saudara habis ini minum kopi. So, ich sage Gott, es geht jetzt wieder. Karena biasanya kalau orang diam, biasanya dia tertidur. Kita mau membuktikan firman ini. Wir wollen ein Wort beweisen. Tuhan ingin bicara. Gott möchte Tuhan ingin bicara langsung. direkt sprechen. Mungkin dia sudah pernah bicara langsung. Vielleicht hat er schon mal so. Maka nanti Tuhan akan ingatkan saya. Wird Gott uns nicht erinnern, Siapa pernah melihat sesuatu di dalam mimpi? wer irgendwas in seinem Traum mal gesehen hat. Ya, Tuhan akan bicara seperti itu. Das wird so. Nebukadnezar mimpi, Nebukadnezar ist nicht Nebukadnezar. tidak pernah cerita ke siapapun. Er hat seinen Traum, aber vergisst nicht. Tapi Daniel tahu dia mimpi apa. Aber Daniel wusste, was er vorhin geträumt hat. Roh Kudus lebih daripada Daniel. Heilige Geist ist mehr als Daniel. Malam ini kita akan berdoa. Heute Abend werden
Siapkan hati. Also bereitet euer Herz vor. Siapkan hati. Bereitet euer Mungkin Tuhan tegur kita. Vielleicht kritisiert Gott. Mungkin Tuhan suruh kita lakukan sesuatu. Vielleicht will uns Gott etwas tun, Supaya kita jangan kecewa. wenn wir nicht enttäuscht werden. Tapi mau melakukannya. Aber dass wir sagen, Jadi sekarang kita akan istirahat. wir machen eine kurze Pause. Jam 10 kita akan mulai. Um 10 Minum kopilah. trinken Koffee. Kalau perlu 2 gelas. Supaya tidak mengorok. Genügend Kaffee, damit ihr nicht einschläft. Kita akan buktikan Wenn es soweit ist, Tuhan berbicara. was wird es. Saya tidak tahu masalah saudara. Ich weiß nicht, was ihr Pergumulan saudara. Kerinduan saudara. und wen bereitet. Tapi nanti saudara buktikan Tuhan menjawabnya. Tuhan bicara tentang hal itu.